Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Indi Utari Dewi di pelajaran PKE kelas 12 ya. Nah, ini ada kelas 12 TKR. 12 TKR. Tunggu sebentar. Tuh, Febri udah ada yang keluar aja nih. Oke, 12 TKR. Hari ini kita akan bahas, Ibu akan bahas tentang penegakan hukum ya di Indonesia. Oke, Ibu akan presentasikan bab baru setelah kemarin kita belajar tentang hak pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban. Untuk minggu depan itu kita sudah minggu depan itu kita ulangan. Nah, nanti Ibu akan share, latihan-latihan soal Ibu akan share supaya kalian bisa sebagai pembelajaran kalian di rumah, oke? Oke, Ibu akan presentasi dulu sebentar. Kita akan belajar tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ya. Nah, ini adalah bab kedua di kelas 12. Ya, kita lanjutkan. Nah, nanti ada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus yang akan kalian dapatkan di pelajaran PKN untuk perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, ini yang pertama, yang kompetensi intinya itu ada kompetensi. Nah, ini ada kompetensi dasarnya. Mensyukuri nilai untuk yang 1, 2 ini, yang pertama adalah ketuhanan, yang kedua adalah kepada sosial atau masyarakat. Nah, KD 3-nya yaitu memprediksi praksis kehidupan nyata, perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan Ibu sudah nomor 3 malah balik ke nomor 1. Bentar ya. Nah, nanti kalian akan pelajari itu di dalam kehidupan nyata perlindungan dan penegakan hukum itu bagaimana bagusnya ya. Yang 4.2 KD 4 yaitu menalar hasil evaluasi praksis atau kehidupan nyata perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian tuh ya. Oke. Tuh, itu untuk KD yang akan kalian dapatkan di bab 4 ini, di bab 2, maaf, di kelas 12 ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ya. Oke, nah ini adalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum, berarti artinya konsepnya yaitu perlindungan dan penegakan hukum itu untuk apa? Nah, konsepnya adalah mengapa di dunia atau di suatu negara atau keluarga di lingkungan terkecil yaitu keluarga, masyarakat itu harus ada tata tertib atau aturan. Nah, kebayang kalau misalnya di suatu keluarga, di keluarga kalian tidak ada aturan ya. Kalian akan bertindak semaunya sendiri nih, apalagi anak laki-laki ya. Kalau misalnya main tidak tahu istilahnya tidak tahu batas waktunya, tidak mengerti pulangnya jam berapa. Nah, seperti itu. Kemudian tidak membantu orang tua. Nah, itu akhirnya di keluarga itu terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, kalau di sekolah tidak ada tata tertib juga, tidak masuk semaunya. Wah, kebayang ya. Kalau masuk semaunya, nanti ada yang masuk jam 9, ada yang masuk jam 7, nah seperti itu. Makanya dibuatlah tata tertib. Untuk apa tata tertib di sekolah? Ini agar dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah itu berjalan dengan rapi, disiplin, dan tertib. Sehingga tidak ada lagi yang namanya
ketidakadilan gitu ya. Oke, kemudian di lingkungan masyarakat, jika tidak ada norma-norma sosial ya, maka kehidupan masyarakat itu nanti akan bertindak semaunya sendiri. Contoh misalnya, norma itu adalah peraturan yang tidak tertulis tapi dijalankan berkesinambungan gitu ya. Berkesinambungan di dalam masyarakat. Contohnya misalnya, jika bertemu dengan orang yang lebih tua, itu bisa kita harus memberikan salam. Kemudian atau melewati orang yang sedang duduk di depannya, maka kita harus mengucapkan permisi Pak, seperti itu. Nah, itu adalah norma-norma di masyarakat. Nah, kalau tidak ada norma-norma seperti itu, iya, lanjut ya. Nah, di negara itu juga harus ada yang namanya tata tertib. Dibentuknya dalam bentuk apa? Dalam bentuk undang-undang. Contoh misalnya undang-undang lalu lintas. Nah, ini contoh misalnya kayak ini tadi nih gambar ya. Ada pelajar yang sedang naik kendaraan bermotor tetapi tidak memakai helm. Nah, biasanya untuk pelajar itu yang belum umur 17 tahun kan belum mendapatkan SIM. Maka seharusnya belum boleh menggunakan motor atau kendaraan bermotor ya. Nah, itu jika terjadi pelanggaran, nah ini akan ditindak oleh penegak hukum. Nah, kenapa negara harus ada undang-undang? Ini supaya masyarakatnya hidup damai, aman, tentram, tidak terjadi kekacauan. Kalau misalnya tidak ada tata tertib, maka yang yang terjadi adalah hukum rimba. Ya, hukum rimba itu gimana? Hukum rimba itu adalah siapa yang kuat dia yang menang. Nah, sedangkan berarti yang orang-orang tidak kuat atau lemah atau minoritas itu berarti hak-haknya tidak dapat terpenuhi itu ya. Makanya dibuatlah undang-undang. Nah, ini ya. Nah, setiap pelanggaran tentu saja harus diberikan sanksi atau punishment ya, teguran. Nah, contohnya misalnya kalau di sekolah, kalau kamu misalnya datang terlambat, kayak limit itu misalnya ya, maka nanti ditegur, nanti atau misalnya disuruh hafalan Quran dulu ya. Kemudian kalau misalnya rambutnya gondrong maka harus dipotong gitu ya. Oke, itu untuk konsep itu untuk nah ini adalah pengertian hukum. Menurut Andi Hamzah, pengertian hukum adalah perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Ini menurut Andi Hamzah. Sedangkan menurut Simanjuntak ya, yang dimaksud dengan hukum, pengertian hukum, yaitu segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, itu. Nih ya. Nah, ini yang namanya menurut Simanjuntak ini namanya hukum ya. Kalau menurut Andi ini lebih kepada suatu perusahaan atau lembaga ya. Supaya mengamankan penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan. Sedangkan kalau menurut Simanjuntak dia lebih cenderung kepada hukum yang dibentuk oleh pemerintah. Tuh. Oke, nah ini menurut Andi Hamzah dan Simanjuntak pengertian dari hukum. Kita lanjutkan, yaitu kalau tadi harus dipengerti ya bahwa perbedaannya kalau antara Andi Hamzah sama Simanjuntak itu fokusnya ke apa seperti itu ya. Intinya adalah tetap untuk mengatur masyarakat atau anggotanya supaya tertib dan
terjamin hak-haknya itu ya. Oke. Lanjut dulu. Oke, ini 12 TKR masih on ya. Ini adalah unsur-unsur dari perlindungan hukum. Unsur-unsurnya yang pertama adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Ini ya. Jadi pembuatan hukum itu adalah untuk pemerintah kepada warganya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan hak-hak warga negara dan jaminan kepastian hukum. Jadi kalau misalnya haknya adalah beribadah ya menurut kepercayaannya, maka pemerintah atau negara harus ada jaminan kepastian hukumnya ya. Itu di Indonesia itu di dalam pasal 29 itu dinyatakan bahwa kebebasan untuk beribadah dan memeluk agamanya masing-masing. Nah, itu adalah contoh dari perlindungan hukum di Indonesia. Yang ketiga itu berkaitan dengan hak-hak warga negara ya. Di dalam undang-undang dasar itu terdapat banyak sekali hak-hak warga negara. Nah, perlindungan hukum ini untuk apa? Untuk melindungi hak-haknya. Keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar. Nah, jika sudah ada hukum, maka harus ada sanksinya. Karena kalau ada hukum tidak ada sanksi, maka akan terjadinya kesewenang-wenangan. Tidak dihukum ini gitu ya. Jadi mereka berbuat tetap semaunya itu ya. Oke, ini untuk unsur-unsur perlindungan hukumnya jelas ya untuk kelas 12 TKR. Oke, kita lanjutkan adalah kita lihat PPT-nya. Maaf ya, ini suka muter-muter. Karena memang sinyalnya bukan sinyal ya, jadi membacanya itu rada lama. Oke. Nah, untuk penegakan hukum ini ya pemberian sanksi ini biasanya adalah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nah, salah satunya aparat penegak hukum adalah kepolisian. Kepolisian Republik Indonesia atau sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri ya. Nah, itu untuk polisi. Nah, ini contohnya digambar ya. Mungkin misalnya dia menerima pengaduan atau misalnya pemberian sanksi kalau misalnya kamu membawa kendaraan bermotor tapi tidak menggunakan helm, tidak membawa SIM atau dokumen kelengkapan lainnya, maka bisa dikenakan sanksinya itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah peran lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum itu ada kepolisian ya, ada kemudian kejaksaan, ada kehakiman. Nah, salah satunya ini Ibu ada jelaskan adalah yang pertama adalah peran Polri. Peran Polri yang pertama adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Penangkapan ini kepada orang yang misalnya disangkakan melakukan tindakan kejahatan. Setelah ditangkap maka dia dilakukan penahanan ya, ditahan di misalnya di tahanan Polres atau Polsek seperti itu. Kemudian bisa melakukan juga penggeledahan. Penggeledahan ini untuk apa? Misalnya disinyalir atau misalnya diduga di rumahnya si A terjadi penimbunan sembako atau misalnya dia menyimpan barang terlarang, maka dilakukankah penggeledahan. Kemudian penyitaan. Penyitaan ini adalah pengambilan barang bukti baik berupa barang atau dokumen ya, dan nanti akan dijadikan barang bukti dalam BAP-nya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Jadi misalnya ada TKP nih seperti contoh di gambar ya. Nah, ini kan harus diteliti dulu, harus diselidiki dulu oleh para penyidik ya.
TKP-nya, maka polisi boleh melarang orang-orang masuk ke dalam TKP. Supaya apa? Supaya bukti-buktinya yang ada di TKP tidak hilang. Jangan seperti sekarang tuh ya, kalau misalnya ada terjadi misalnya pembunuhan, maaf ya, perampokan, wah semuanya pada melihat itu. Nah itu akan apa istilahnya, akan membuat barang bukti atau apa sih namanya, bukti-bukti ya untuk penyidikan polisi itu bisa hilang ya atau rusak. Oke, selanjutnya membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Nah, ini yang tadi orang ditangkap, ditahan, maka dibawa ke penyidik untuk diinterogasi, untuk ditanyakan kejadiannya, bagaimananya. Kemudian nanti dibuatkanlah BAP, yaitu berita acara perkara. Selanjutnya adalah menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Nah ini ya, jadi diperbolehkan tuh misalnya dia Pak Polisi memberhentikan di pinggir jalan gitu, karena diduga mobil tersebut membawa sesuatu lah gitu ya. Nah itu boleh diberhentikan oleh oleh polisi. Nah, nanti jangan suka pada takut misalnya diberhentikan sama Pak Polisi, waduh, pada kabur gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Silakan aja sekalian berhenti, kemudian nanti kan nanti ditanya dulu, dilihat apakah betul ada atau tidaknya. Oke. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Nah, ini yang tadi ya Ibu katakan bahwa bukti dari suatu TKP itu tidak hanya barang-barang tapi juga bisa berupa dokumen atau surat. Kemudian memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Nah, ini biasanya si A dipanggil untuk ditanyakan, dijadikan saksi. Nah, si saksi itu bisa statusnya itu meningkat dari saksi menjadi terduga, ya, terduga melakukan itu setelah adanya penyelidikan dari kepolisian, ya, bertanya, kemudian meneliti, kemudian menyamakan dengan saksi-saksi yang lain, ya. Nah itu. Oke, selanjutnya adalah mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Ini contoh misalnya terjadinya pembunuhan, maka ada visum yang dilakukan oleh rumah sakit. Maka polisi boleh mendatangkan dokter visum tersebut untuk dimintai keterangan sebagai apa? Sebagai saksi ahli, ya. Kemudian mengadakan penghentian penyidikan. Nah, ini jika ya kan suatu perkara itu misalnya bisa diajukan oleh seseorang. Misalnya si korban melakukan pelaporan. Terjadi misalnya saya dilanggar haknya oleh si tersangka, si A, terduga atau tersangka. Nah, jika si terduga atau si tersangka dengan si korban itu damai, ya, maka itu bisa diadakan namanya penghentian penyidikan jika si korbannya mengajukan kepada kepolisian, ya. Tetapi jika menurut kepolisian walaupun sudah diajukan oleh si korban bahwa sudah berhenti saja karena saya sudah damai, tapi jika menurut kepolisian bahwa korban tersebut kasus tersebut tidak boleh dihentikan, maka bisa dilanjutkan, ya. Kemudian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Ini setelah perkaranya sudah selesai dibuat, BAP ya, berita acara perkara sudah dibuat, maka diajukan ke penuntut umum. Nanti setelah dilihat oleh penuntut umum apakah sudah buktinya sudah baik atau belum. Jika misalnya masih kurang, maka bisa dikembalikan lagi ke kepolisian dan kepolisian harus mencarilah bukti-bukti yang lainnya untuk dijadikan berkas perkara tersebut. Kemudian mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi. Nah, ini misalnya ada seseorang tersangka atau terduga melakukan suatu tindakan, kemudian dia ingin kabur ke luar negeri.
maka kepolisian boleh meminta kepada pihak imigrasi untuk mencekal supaya si tersangka tersebut tidak lari ke luar negeri. Nah, ini Ibu baru jelaskan peran dari Polri ya. Untuk kelas 12 TKR, Ibu nanti akan melanjutkan peran penegak hukum lainnya, yaitu kejaksaan, kemudian ada advokat ya, kemudian ada KPK juga di pertemuan kita berikutnya. Nah, untuk kelas 12 TKR, tolong di materi yang Ibu sudah sampaikan ini kalian simak, kemudian kalian tulis, karena nanti ketika PTS Ibu akan keluarkan ya. Tuh. Dan nanti kalian bisa juga menambah ilmu kalian dengan membaca dari Google ya. Jadi kalau di rumah tidak hanya kebanyakan tidur nih anak 12 TKR ya. Kalian lihat-lihatlah di internet atau di berita apapun, di literasi apapun untuk menambah ilmu kalian. Oke. Itu saja mungkin dari Ibu. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua, dan Ibu juga. Dan mudah-mudahan kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan dan juga diberikan kemudahan. Kemudahan untuk apa? Kemudahan untuk menerima semua ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru-guru kalian ya. Oke, akhirul kalam Ibu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih 12 TKR. Dah.